Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembahasan uji kompetensi CLCP SS011A kali ini adalah bagian yang ke-10 atau sekaligus juga video saya yang ke-996. Kita akan masih membuat rumus if bersusun, namun yang ini lebih sederhana daripada video yang ke-9, di mana pada video yang ke-9 kita juga telah membahas tentang if bersusun untuk menentukan hadiah. Nah, kali ini kita akan membuat if bersusun menentukan fasilitas. Sebenarnya kedua video ini boleh dikata sama ya, namun yang kali ini lebih simple, lebih sederhana karena hanya ada dua decision. Seperti yang kita lihat di dalam tayangan yang ini, yaitu di dalam soal uji kompetensi CLCP. Nah, ini untuk fasilitas itu hanya ada dua opsi atau dua decision, yaitu tidak retur dan boleh retur, cuma gitu aja ya. Sedangkan soal yang diminta atau ketentuan yang diminta adalah ini. Jadi fasilitas, kolom fasilitas diisi jika jenis pakaian adalah celana jeans, maka mendapat fasilitas boleh retur. Cuman gitu. Jika tidak, otomatis hanya satu, tidak retur. Nah, ini juga baik ya untuk Anda yang belum pernah mengenal metode 3-step wizard yang selalu saya sosialisasikan, di mana saya selalu mensosialisasikan bahwa membuat rumus itu tidak diketik tetapi menggunakan yang disebut dengan metode 3-step wizard. Nah, ada baiknya kali ini kalau Anda mau mengcopy, men-screenshot ya, tampilan ini kesempatan yang baik ya. Ya, enggak masalah kan, ada A, B, C, D, E, F belum tertayang, tapi minimal yang H ini ya. Ini Anda screenshot, oke? Silahkan. Saya kira cukup. Kemudian soalnya yang ini nih. Outputnya ini juga silahkan kalau Anda mau screenshot. Jadi yang ditentukan itu kan hanya yang diketahui hanya nomor urut 1 sampai 12, kemudian kode pakaian mulai dari JK strip SM20 sampai SW strip LA12, hanya itu. Sementara untuk jenis pakaian, tanya, ukuran, harga satuan, diskon, hadiah, fasilitas, semuanya sudah kita kerjakan, kecuali yang fasilitas ya sementara itu akan kita kerjakan. Kenapa di screenshot? Supaya Anda punya soal dan output yang dimaksud, sekaligus juga ketentuannya. Nah, bagi Anda yang sudah mengikuti sejak bagian pertama, tentu memiliki dokumen ataupun soalnya secara lengkap ya. Jadi dari video pertama sampai video nomor 8, dan ini adalah video ke-9. Namun demikian tentu saya dengan senang hati akan mengirimkan soft copy dari video ini. Ada video soal yang saya bahas di dalam video ini, yaitu soal tipe SS011A. Nah, silakan japri lewat WhatsApp yang nomornya ada di video ini, ya, supaya nanti saya bisa mengirimkan. Ya, silahkan. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk pembahasannya. Jadi di hadapan kita ini adalah output yang diminta oleh soal. Sekali lagi kita telah mengerjakan dari jenis pakaian, banyak, ukuran, harga satuan, diskon, dan hadiah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang fasilitas. Yuk kita kerjakan bersama-sama, di mana kita sudah membuat ini ya. Ini saya hapus saja karena sudah saya bahas pada video nomor 9. Ya, sekarang fasilitas.
Sekali lagi three step wizard ya, bukan diketik. Kita coba ya. Langkah pertama, insert function ini. Lambangnya seperti huruf fx yang miring, fx ya. Klik aja. Ini ada tulisannya insert function. Perhatikan ya, ada tulisan insert function di F ini, kita klik. Lalu kita diberi kesempatan untuk memilih fungsinya. Function itu rumus. Rumusnya if ya. Kalau di komputer yang sudah sering dipakai atau sudah pernah memakai if, tentu dia akan masuk ke kategori yang namanya most recurrent use di sini. Termasuk ini ya, if. Namun demikian kalau Anda baru mulai, belum pernah menggunakan sebelumnya, tentu di dalam kolom most recurrent use ini tidak ada di sini. Yang dimaksud kategori most recurrent use itu adalah rumus-rumus terakhir di komputer yang kita pakai. Jadi setiap komputer beda-beda. 10 rumus terakhir apa yang kita pakai di dalamnya. Seperti komputer saya, tempat saya ini misalnya untuk kolom most recurrent use ada nih if, VLOOKUP, make, write, value, left, man ya. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 3 lainnya di sini. Di bawah mana ada eman, di bawahnya ada proper. Bawahnya proper ada time. Jadi dia yang ada di kolom atau di daftar most recurrent use ini menganut hakikat first in first out. Artinya yang pilih pertama yang paling tua, yang paling terdahulu, dia akan keluar terlebih dulu. Misalnya time ini akan keluar kalau saya menggunakan rumus di luar yang ini. Itu teori untuk function insert function ya. Namun abaikan saja tentang itu. Tapi kalau Anda mau menggunakan sebagai wacana atau suatu tambahan pengalaman atau pengetahuan, baik-baik saja ya, bagus itu. Nah, if ini akan kita pilih ya. Namun sekali lagi kalau if yang ini tidak ada di dalam most recurrent use, Anda ketik di kolom yang namanya search for a function ini. Ini Anda ketikkan di situ, yaitu 2 huruf aja, I dan F. Kemudian kita go. Sebenarnya setiap function itu ada penjelasannya di bawah sini. Ya, ini ada. Jadi if itu dijelaskan di deskripsinya. Ya. Ini check whether a condition is dan seterusnya, silakan terjemahkan. Nah, setelah masuk baru kita klik OK. Jadi memilih if lalu OK itulah yang disebut step 1 atau step pertama dari 3 step research. Lalu function argument ini. Setiap rumus memiliki gaya untuk function argumennya sendiri-sendiri ya. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke function argumen, dia akan minta kepada kita melakukan 3 kolom ini untuk if ya. Nanti di dalam function lain tentu kolom-kolomnya beda. Silahkan simaklah di dalam video-video saya yang lalu, ada banyak sekali ya. Ini adalah video yang ke-996. Dari sekian video, dari 996 video, beberapa video saya membahas secara khusus tentang function argumen. Silahkan aja search, nanti akan ketemu. Nah, sekarang kita ikuti ya, function argumennya bagaimana. Ini seperti membaca di dalam orang bertata bahasa sebetulnya. Seperti petunjuk soal di sini kan jelas nih. Ya, di sini jelas. Jika, nah kata kuncinya jika ini. Ya, kata kunci jika adalah ya. Jika itu if. Adalah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa simbol matematis itu tanda sama dengan. Berarti jika jenis pakaian sama dengan gitu. Jadi kalau ini diterjemahkan dalam bahasa matematika yang saya blok ini, ya kira-kira di dalam rumus Excel-nya nanti kalau dianggap mengetik itu dalam tanda petik sah gitu ya. Bukannya yang diketik tidak sah ya, artinya saya kan selalu mensosialisasikan yang disebut dengan three step wizard. Anggap aja bolehlah kita melanggar sedikit tentang three step wizard, atau katakanlah kita itu menganut aliran ketik, maka ngetiknya yang saya blok ini sama dengan if, ya.
Lalu jenis pakaian ini kan terletak pada suatu sel tertentu, katakanlah sel E5 misalnya ya. Berarti sama dengan if E5 gitu bacanya. Sama dengan if E5 ya. Berarti sama dengan if kurung buka E5. Nah, adalah ini sama dengan dalam tanda petik celana jin. Maka ini kalau em, apa regional setting tertentu beda ya, ada yang titik koma, ada yang koma gitu. Nah, fasilitas boleh retur itu kalau manual. Tapi dengan three step method akan lebih mudah ya. Kita buktikan sekarang. Yuk. Jadi ini sudah if ya, jenis pakaian klik sini. Ini sudah otomatis selnya diketik sendiri oleh dia. Ya, otomatis diketik oleh dia. Jika jenis pakaian sama dengan dalam tanda petik sesuai permintaan soal adalah eh, celana jean, ya kita ketik aja. Sekali lagi untuk Microsoft Excel itu tidak mengenal huruf besar huruf kecil, sehingga setelah tanda petik, nanti petiknya double ya. C-nya besar supaya rapi ya, celana jean. Ya. Yang penting yang Anda ketik di dalam tanda petik ini ada di antara mereka, ada di dalam outputnya ini. Gitu. Maka itu Anda klik di value if true. Ini permintaan soal kata-katanya adalah boleh retur. Kita ketik aja dalam tanda petik boleh retur. Betul. Jika tidak, maka dalam tanda petik kalimatnya adalah tidak retur. Tanda petik tidak retur. Betul. Kemudian kita klik OK. Nah, kenapa tidak retur? Karena jawabannya harus logika berbalik ya. Jika celana jin maka boleh retur. Kenapa ini tidak boleh retur? Karena ini bukan celana jin. Kira-kira seperti itu. Logika berbaliknya seperti itu. Lalu kalau sudah jadi kita tidak perlu lagi membuat sum satu-satu. Kecuali memang Anda mau dalam betul ya boleh-boleh aja sih. Tetapi cukup di double klik di sini. Klik, langsung jadi itu. Ya, langsung jadi. Salah satu tidak tidur, tidak tidur. Ini boleh tidur. Kenapa? Karena celana jin. Boleh tidur. Kenapa? Celana jin. Ini juga. Sehingga yang boleh tidur hanya ada 3. Kita cek cross ya, dengan yang ada di output soal. Nah, ini boleh tidur sama jin. Boleh tidur sama jin. Boleh tidur sama jin. Sesuai dengan permintaan yang ada di poin H ini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menggarisbawahi di dalam operasional itu misalnya ini saya undo ya. Anda biasanya mayoritas itu setelah jadi tinggal ditarik. Bukannya tinggal ditarik aja, ditarik, disorot istilahnya. Ini membuang waktu dan kalau mau saya trouble bisa error, bisa kelewatan, bisa kurang. Contoh kurangnya misalnya seperti ini nih. Ya, harusnya kan sampai bawah. Ternyata sini mouse-nya mandek. Ya sudah, ulangi lagi, buat lagi. Itu adalah pekerjaan yang membuang-buang waktu. Kalau Anda punya pengalaman seperti itu, senyum aja, baik sih. Kalau mau lanjutkan ya silahkan, itu hak asasi. Namun saya memberikan inspirasi kalau ada seperti ini, Anda cukup double klik di sini. Kita double klik, klik, klik. Nah, jadi sudah. Otomatis sampai bawah ya. Tidak mungkin kelewatan. Kalau Anda manual bisa aja kelewatan semacam ini resiko. Apalagi kalau sudah ada warning, Anda pasal oke gitu aja ya, amburadul naskah kita nantinya. Ya, maka ini saya undo. Undo karena membatalkan yang pekerjaan yang membuang waktu tadi. Ya, ini menjelaskan ya, saya boleh mengulang-ulang seperti itu ya, supaya Anda terkesan. Nah, ini double click semacam itu. Oke? Iya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada video selanjutnya nanti kita akan menghitung total harga. Ya, maka ikuti terus video-video saya supaya Anda lengkap ya. Jadi soal CLCP itu sangat-sangat lengkap. Seperti apa ya, tentu Anda harus ikuti terus video dari saya, oke?
Kalau Anda terkesan dengan apa yang baru saya sampaikan ini, silakan like and share supaya banyak teman, relasi, atau siapapun yang menerima video ini, mereka juga memperoleh manfaatnya. Hingga pada akhirnya kalau yang mengikuti uji kompetensi dinyatakan kompeten. Bagi mereka yang mau tes diri sendiri atau self test ya, ya akhirnya bisa atau tidak yang menilai diri sendiri. Kalau sudah bisa ya berarti sudah kompeten. Kalau belum ya diulangi lagi, ulangi lagi. Ya, begitu oke. Anda harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.